Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Sartika Wulandari, SPD MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi perpajakan. Dan selamat siang teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 8, izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Saya Nisha Putri Rasmina Airin, dengan NIM 220552032, dan rekan-rekan saya. Saya Arum Sepia Indriani dengan NIM 2205520031. Saya Asma Sheila Faza dengan NIM 2205520041. Baik, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu studi kasus rekonsiliasi fiskal. Mungkin untuk profil dari wajib pajak BT-nya bisa dijelaskan Mbak Asma. Mbak Asma. Baik, di sini saya akan membacakan mengenai profil perusahaan PT Cisarua Mountain Dairy Tbk dengan kode saham CMRY atau Cimori. Mengenai profil sudah terlampir di atas slide yang sudah kami presentasikan. Lalu untuk informasi umum tentang PT Cisarua Mountain Dairy, yaitu dengan nama wajib pajak Badan PT Cisarua Mountain Dairy Tbk dengan nomor NPWP 0240576843100 dengan alamat kantor Ruko Taman Meruya Jalan Komplek Rukun Taman Meruya nomor N-2728 Jakarta Barat dengan website yang sudah tertera. Lalu jenis usaha yang ditempuh oleh PT Cisarua Mountain Dairy yaitu industri produk susu premium dan konsumen premium. Lalu metode pembukuan yang digunakan yaitu actual basis, bahasa Indonesia, komputer, dan mata uang rupiah. Lalu metode penyusutan yang menggunakan metode garis lurus dan tahun buku 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023. Dengan data kepengurusan sebagai berikut dan data pemegang saham sebagai berikut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai laporan laba rugi komersial PT Cisarua Mountain Dairy Tbk per Desember 2022. Pada penjualan terdiri dari 3 komponen berikut dengan total 149.748 juta rupiah. Selanjutnya pada harga pokok penjualan dengan komponen sebagai berikut, lalu totalnya yaitu 130.165.516.000 rupiah. Lalu didapatkan laba bruto usaha yaitu dari 149.748 juta rupiah dikurangi dengan harga pokok penjualan senilai 130.165.516.000 rupiah dengan total 19.582.484.000 rupiah. Selanjutnya, Lalu ada beban umum dan administrasi. Untuk komponennya sudah terlampir. Lalu didapatkan total beban umum dan administrasi senilai 8.229.670.000 rupiah. Lalu selanjutnya ada beban penjualan dan pemasaran. Untuk komponennya sudah terlampir. Lalu itu dijumlahkan semua sehingga mendapatkan 1.823.885.000 rupiah. Lalu untuk total beban usaha, yaitu dari total beban umum dan administrasi ditambahkan dengan total beban penjualan dan pemasaran. Sehingga bertemu 10.053.555.000 rupiah. Untuk laba usahanya, yaitu didapat dari laba bruto usaha dikurangi dengan total beban usaha, sehingga mendapatkan hasil 9.528.929.000 rupiah. Untuk pendapatan di luar usaha, bisa dilihat sendiri, sudah terlampir di Excel-nya, sehingga untuk jumlah pendapatan di luar usaha, senilai 551.893.500 rupiah. Untuk beban di luar usaha, yaitu senilai 37.440.000 rupiah. Penghasilan neto di luar usaha, yaitu 514.453.500 rupiah. Untuk penghasilan neto dalam negeri, yaitu didapat dari laba usaha ditambahkan dengan penghasilan neto di luar usaha, sehingga menghasilkan jumlah 10.043.382.500 rupiah. Untuk penghasilan neto di luar negeri senilai 411.010.000 rupiah. Sehingga untuk jumlah penghasilan neto ini didapat dari penghasilan neto dalam negeri ditambahkan dengan penghasilan neto luar negeri, sehingga mendapatkan hasil 10.454.392.500 rupiah. Lalu untuk koreksi fiskal, itu yang pertama, perusahaan mengantisipasi retur penjualan dengan menggunakan metode penyisian retur penjualan. Retur penjualan yang telah terrealisasi 2022 berjumlah 30 juta. Nah, untuk itu di laporan laba rugi fiskalnya,
bisa dilihat di bagian neraca penjualan, itu kan terrealisasi 30 juta, sehingga didapatkan koreksi positif. Koreksi positif itu untuk nominalnya, dia terdapat dari neraca penjualan dikurangi 30 juta, sehingga mendapatkan 22 juta. Lalu untuk yang nomor 2, perhitungan harga pokok penjualan. Dalam beban pembelian, faktor pajak masukan yang sudah dikreditkan dalam SPT masa PPN sebesar 200 juta. Untuk di laporan laba rugi fiskalnya masuk ke koreksi positif. Bisa dilihat 200 juta. Sehingga ketika kita koreksi, bertemulah 7.354.200.000 rupiah. Lalu dalam beban penyusutan yang dihitung secara fiskal sebesar 700 juta. Itu lebih besar dari komersial. Maka dari itu disebut dengan koreksi negatif. Ini 600 untuk penyusutan dengan nominal 658.390.000 rupiah itu dikurangkan dengan 700 juta. Maaf, 700 juta dikurangkan dengan 658 juta ini. Sehingga bertemu koreksi negatifnya 41.610.000 rupiah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu pada beban umum, administrasi, dan penjualan. Yang pertama itu dalam beban listrik, termasuk beban listrik tempat tinggal pengurus, ada 12.500.000 rupiah. Nah ini boleh bawah Kak. Pada beban umum dan administrasi, pada kolom 32, beban listrik, telepon, dan fax, itu sejumlah pada komersialnya 150 juta rupiah, lalu ada koreksi positif sejumlah 12.500.000 rupiah, maka fiskalnya yaitu 137.500.000 rupiah, itu didapat dari 150 dikurangi 12.500 juta. Selanjutnya, B, dalam beban gaji, terdapat jaminan hari tua dibayar karyawan dan pemberian natura berturut-turut. Nah, ini sudah ada perinciannya, boleh geser sedikit Kak. Nah, ini ada perincian beban gaji sejumlah 5.785.300.000 rupiah, itu ada seperti berikut. Nah, pada JHT dibayar karyawan itu ada 20 juta rupiah dan pemberian natura sejumlah 150 juta rupiah, itu totalnya 170 juta rupiah. Dikurangkan oleh komersial, maka hasilnya 5.615.300.000 rupiah. Ini dilakukan pada koreksi positif. Selanjutnya yang C, untuk sewa rumah pegawai, perusahaan tidak memberikan tunjangan perumahan kepada pegawai. Nah, ini sewa rumah pegawai itu jumlah 60 juta, karena perusahaan tidak memberikan tunjangan, maka dikoreksi seluruhnya, yaitu 60 juta juga, maka fiskalnya 0. Selanjutnya, D, beban perjalanan dinas didukung bukti sebesar 70% dengan nominal 205.730.000 rupiah. Nah, berarti pengeluaran pegawai saat perjalanan dinas tanpa bukti itu sebesar 30%. Maka 30% dari 293.900.000 rupiah itu 88.170.000 rupiah. Ini dikoreksi positif. Selanjutnya, dalam beban penyusutan aset hak guna yang dihitung secara fiskal, itu 190 juta rupiah. Nah, ini lebih kecil dari komersial, maka ada di koreksi positif. Nah, ini 201.320.000 rupiah dikurangi 11.320.000 rupiah, maka fiskalnya itu 190 juta rupiah. Selanjutnya ada F, beban entertainment yang dapat dibuatkan daftar nominatifnya sebesar 25 juta rupiah. Nah, pada koreksinya yaitu beban entertainment yaitu 500 juta rupiah pada komersialnya, lalu koreksi positifnya 475 juta rupiah itu didapatkan dari yang komersial dikurangi dengan yang dapat dibuatkan nominatifnya. Selanjutnya,